Untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah bersama Nanang Wahyudin, Research and Development Valbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibanding kemarin? Ya, kita lihat perdagangan pada sesi perang hari ini emas masih cenderung bergerak sideways, paling tidak sedikit melemah karena memasuki pasar Eropa. Ditambah lagi kita lihat pasar juga selama 3 sesi perdagangan terakhir emas berhasil mengalami lonjakan ketika indeks dolar Amerika mengalami koreksi ketika seiring dengan menurunnya yield obligasi Amerika yang memicu pelemahan dolar, dan impactnya adalah kenaikan harga komoditas, khususnya harga emas itu sendiri. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap harga komoditas, tidak hanya emas, tapi kita lihat dari batu bara, harga minyak maupun yang lainnya pun karena minimnya produksi, dan ini juga menjadikan sebuah pemicu seluruhan permintaan terhadap harga komoditas pun kembali menguat, dan harga emas pun kemungkinan besar masih mencoba menjajaki area 1770-an yang sempat dicobanya kembali, dan ini pun juga masih perlu adanya ujian. Kenapa? Karena market sendiri pun akan melihat bagaimana kinerja laporan tenaga kerja Amerika yang akan terpublikasi di Jumat mendatang, dan perkiraan ini akan menghambat laju emas, dan perkiraan juga ini menjadi sebuah acuan bagi pasar juga karena data November payroll ini menjadi sebuah pemicu ataupun yang akan menjadi acuan bagi The Fed untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah tapering ini, dan ini pun juga akan membuat hambatan penguatan emas pun akan terganjal pada data November payroll itu. Ya, Pak Nanang, dengan pengaruh krisis energi dan inflasi, bagaimana Anda melihat potensi penguatan emas Oktober ini? Iya, kita lihat memang jika dibandingkan dengan krisis energi maupun juga komoditas lainnya, emas sendiri saat ini tidak digunakan dalam artian sepenting seperti halnya energi ataupun batu bara. Ketika kita lihat krisis energi dorongan terhadap permintaan tapi produksi juga berkurang, ini pun juga menjadi memberi efek yang tidak begitu besar terhadap harga emas. Di satu sisi kita lihat permintaan yang kebutuhan yang cukup besar itu adalah di energi, khususnya di Global, bagaimana Anda merekomendasikan emas? Iya, kita lihat memang cikal bakal sebuah penguatan lanjutan terlihat dari sisi cyclical. Mungkin kita lihat 1780-an ataupun 1789 itu menjadi sebuah momentum untuk bisa dilakukan kembali kenaikan yang dialami oleh dari emas itu sendiri. Tapi kita lihat dari local London sendiri, potensi untuk ke arah sana masih cukup berat, karena market pun juga untuk lebih memilih rehat sejenak menantikan sebuah clue pandangan baru, baik itu dari data Amerika maupun kita lihat isu ataupun yang berkembang saat ini. Market pun agar harga emas masih terjebak dalam sebuah range 1720 sampai dengan 1770. Ketika potensi di bulan Oktober ini, ketika data Amerika nanti mendatang ini kurang begitu baik, tidak menutup kemungkinan ada potensi harga emas sendiri untuk bergerak kembali ke 1800. Tapi sebaliknya, ketika data ini cukup baik, inflasi pun juga kembali mengalami kenaikan. Paling tidak di sini tapering pun yang akan dilakukan oleh The Fed sendiri di pertemuan bulan depan, itu kemungkinan besar menjadi ancaman bagi harga emas, dan kemungkinan tidak menutup kemungkinan bergerak di bawah 1700 bila mana data tersebut memberikan keuntungan bagi dolar ataupun juga menjadi sebuah pegangan bagi The Fed sendiri untuk melakukan tapering segera mungkin, dan efeknya untuk harga emas ada potensi untuk mengalami tekanan ketika melihat data tersebut cukup baik untuk diambil sebuah keputusan The Fed untuk tapering. Ya, Pak Nanang, bagaimana pengaruh krisis energi terhadap harga CPO? Ya, kita lihat memang permintaan di batu bara ataupun juga di harga minyak yang kembali terus mengalami kenaikan, ditambah lagi OPEC kemarin juga tidak merubah kebijakan penambahan kuota produksi, dan ini pun kita lihat harga minyak pun khususnya pada Brent sendiri sudah mencapai area 81 dan WTI sendiri berada di 78, dan ini pun juga kita lihat meningkatnya permintaan di India, ya, ketika kebijakan dari India melakukan pelonggaran dalam kuota impornya, ini pun juga menjadi permintaan. Ditambah lagi ada hari raya yang kemungkinan besar ini akan menjadi meningkatnya permintaan harga CPO, dan kita lihat momentum banyaknya permintaan ditambah lagi kurangnya produksi menjadikan harga CPO sendiri terus mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan ini pun juga menjadi sebuah gambaran bahwa pasar menjelang akhir tahun mendekatkan permintaan tapi tidak diimbangi dengan kuota produksi pun ini menjadi sebuah momentum bahwa kenaikan dari harga CPO sendiri kemungkinan besar masih akan terus berkelanjutan, paling tidak di sini sambil menunggu perkembangan terbaru ataupun melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengekspor ataupun juga kita lihat permintaan terhadap penambahan kuota sendiri, kemungkinan besar itu akan menjadi penyeimbang terhadap kenapa harga
dari CPO sendiri terus mengalami kenaikan, bila mana permintaan ini sudah tercukupi dengan kuota yang ada, kemungkinan besar akan menjadi sebuah penurunan kembali begitu. Iya, lalu bagaimana Anda merekomendasikan Olen dan juga kakao pekan ini? Oke, kita lihat memang efek dari kenaikan CPO sendiri berdampak terhadap lain sendiri. Kita lihat pada sesi perdagangan sore hari ini terus mengalami penguatan dan diperkirakan ini terus memberikan peluang bahwa si lain sendiri kontrak berjalan ataupun kontrak berjangka ke depannya itu masih coba potensi untuk mengalami penguatan. Dan untuk permintaan terhadap sektor dari komoditas lainnya seperti kopi ataupun kopi maupun kakao sendiri kemungkinan besar ini masih terus akan menjadi sebuah permintaan ketika sebuah publik sosial kembali, dalam artian di sini aktivitas masyarakat kembali normal, permintaan terhadap kopi ataupun juga kebutuhan untuk yang lainnya kemungkinan besar ini menjadi sebuah upaya meningkatnya sebuah produksi, dan ditambah lagi permintaan akan meningkat, dan itu pun juga ada peluang sampai dengan di bulan Oktober ataupun di bulan ini bisa menjadikan sebuah pola kenaikan yang kemungkinan besar akan gradual bertahap, dan ini pun juga menjadi momentum kita untuk memiliki sebuah instrumen untuk melakukan buy terhadap memanfaatkan momentum tersebut. Oke, dengan berbagai sentimen global, bagaimana pandangan Anda soal risiko investasi komoditas yang harus diwaspadai? Baik, dengan melihat gejala ataupun apa yang ada saat ini, mungkin kita harus bisa mencermati. Seperti kondisi yang saat ini, paling tidak ada upaya yang dilakukan oleh otoritas untuk melakukan meredam sebuah kondisi lonjakan ini. Paling tidak di sini baik dari OPEC maupun dari lembaga komoditas yang memiliki keterkaitan dengan penyediaan produksi, dan kemungkinan besar itu akan coba dipenuhi. Permintaan global ini cukup meningkat di tengah minimnya produksi, dan pikiran juga kita harus lebih aware juga melihat pemberitaan ataupun isu-isu yang berkembang saat ini. Tambah lagi mungkin faktor dari kebijakan luar negeri, khususnya kebijakan dalam negeri moneter, baik itu The Fed yang kemungkinan besar akan menjadi sebuah perhatian khusus. Ditambah lagi bagaimana langkah shutdown-nya yang akan terjadi di Amerika di 18 Oktober nanti, kemungkinan besar ini menjadi perlu diperhatikan oleh pasar. Dan momentum ke depan kemungkinan besar untuk harga komoditas masih coba untuk mengalami penguatan sembari menantikan perkembangan terbaru dari Amerika, apakah adanya potensi untuk tapering dilaksanakan di bulan depan. Bila ini terjadi, kemungkinan besar dolar akan memiliki potensi penguatan, dan impact-nya adalah harga komoditas akan mengalami sebuah momentum untuk koreksi. Di satu sisi ini yang perlu kita perhatikan, isu-isu yang berkembang, dan momentum ini kita ikuti dengan bagaimana yang terjadi saat ini adalah kebijakan yang perlu kita perhatikan adalah instrumen yang menjadikan sebuah momentum yang terjadi menguat kita ingin ikuti, tapi sambil mengimbangi dengan apa yang terjadi saat ini dengan isu yang berkembang terbaru, dan besar itu kita perlu aware, kita perlu peduli. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak informasi dan analisanya Pak Nanang Wahyudin. Ya, Mirsa, Nanang Wahyudin, Research and Development.